Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Andriani, NPM A1M091004, Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu, dosen pengampu Bapak Fitra Yopika MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang jenis dan ciri dari ragam bahasa. Jenis dan ciri ragam bahasa ini terdiri dari jenis dan ciri ragam bahasa berdasarkan media, jenis dan ciri ragam bahasa berdasarkan standar, jenis dan ciri ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan, dan yang terakhir, jenis dan ciri ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Nah, sebelum masuk ke materi jenis dan ciri dari ragam bahasa, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ragam bahasa. Berikut ini adalah beberapa definisi ragam bahasa yang dijelaskan oleh para ahli. Yang pertama, pengertian ragam bahasa menurut Bachmann. Menurut Bachmann 1990, ragam bahasa adalah topik variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Pengertian ragam bahasa yang kedua yaitu menurut Dendi Sugono. Menurut Dendi Sugono 1999 bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Yang ketiga yaitu menurut Fishman 1968, suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam pada itu perlu diperhatikan ialah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicara, situasi pembicara, pelaku bicara, dan topik pembicara. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ragam bahasa adalah variasi dalam pemakaian bahasa, yaitu perbedaan penutur, media, situasi, dan bidang. Dan untuk fungsi dari ragam bahasa yaitu 1. Untuk menyatukan berbagai bahasa di Indonesia, 2. Simbol kebanggaan nasional, 3. Simbol identitas bangsa, 4. Pemersatu antar kelompok atau etnis, 5. Alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari ragam bahasa dan apa fungsi dari ragam bahasa, sekarang kita akan membahas jenis dan ciri ragam bahasa. Jenis dan ciri ragam bahasa yang pertama yaitu ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa berdasarkan media ini terbagi menjadi dua, ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap sebagai unsur dasar. Adapun ciri-cirinya, yang pertama memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Kelima, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Dan yang keenam, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Ragam tulis adalah ragam bahasa yang dihasilkan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsur. Adapun ciri-cirinya, yang pertama tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat.
Kelima, selalu memakai alat bantu. Dan yang terakhir, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Jenis dan ciri ragam bahasa yang kedua yaitu ragam bahasa berdasarkan standar. Pembedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan berdasarkan: yang pertama, topik yang sedang dibahas; kedua, hubungan antar pembicara; ketiga, medium yang digunakan; dan yang keempat, lingkungan atau situasi saat pembicaraan terjadi. Ciri yang membedakan antara ragam standar, semi-standar, dan non-standar: yang pertama, penggunaan kata sapaan dan kata ganti; kedua, imbuhan; ketiga, penggunaan kata sambung konjugasi; dan yang terakhir, penggunaan fungsi yang lengkap. Jenis dan ciri ragam bahasa yang ketiga adalah ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Dibagi juga menjadi 4 bagian. Yang pertama, ragam dialek; kedua, ragam terpelajar; ketiga, ragam resmi; dan yang keempat adalah ragam tak resmi. Ragam dialek. Ragam dialek adalah variasi bahasa pada kelompok masyarakat yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau daerah tertentu. Berdasarkan pemakaian bahasa, dialek dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, dialek regional; yang kedua, dialek sosial; yang ketiga, dialek temporal; dan yang keempat, idiolek. Dialek regional merupakan varian bahasa yang dipakai di daerah tertentu, misalnya bahasa Indonesia, dialek Ambon, dialek Jakarta, dialek Medan. Yang kedua, yaitu dialek sosial. Dialek sosial adalah dialek yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu atau yang menandai strata sosial tertentu, misalnya dialek remaja. Yang ketiga, yaitu dialek temporal. Dialek temporal yaitu dialek yang dipakai pada kurun waktu tertentu, misalnya dialek Melayu zaman Sriwijaya dan dialek Melayu zaman Abdullah. Dan yang terakhir adalah ragam dialek ideolog. Ragam dialek ideolog adalah keseluruhan ciri bahasa seseorang yang khas pribadi dalam lafal, tata bahasa, atau pilihan dan kekayaan kata. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur yang kedua yaitu ragam terpelajar. Ragam terpelajar biasanya digunakan oleh siswa atau mahasiswa di lingkungan sekolah atau kampus. Ragam bahasa terpelajar umumnya digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur yang ketiga yaitu ragam resmi. Ragam resmi adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana resmi atau formal, misalnya surat dinas, pidato, dan makalah atau karya tulis. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur yang keempat yaitu ragam tak resmi. Ragam tak resmi adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana tidak resmi, misalnya surat pribadi dan surat untuk keluarga atau yang berbentuk lisan, contohnya dalam percakapan sehari-hari. Jenis dan ciri ragam bahasa yang keempat yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Topik yang dimaksud adalah hukum, bisnis, agama, sosial, sains, dan lainnya. Salah satu ciri dari ragam tersebut adalah ragam ilmiah yang memiliki karakteristik seperti: yang pertama, bahasa Indonesia ragam baku; yang kedua, penggunaan kalimat efektif; ketiga, menghindar bentuk bahasa yang bermakna ganda; yang keempat, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindar pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias; yang kelima, menghindari penonjolan pesona
dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Dan yang terakhir, adanya keselarasan dan keruntun antar proposisi dan antar alenia. Demikian sedikit materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.